Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan senantiasa pula diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada perkara hati dan hidup yang paling mulia di dalam kita memulai majelis ilmu dalam kesempatan habis subuh ini yang sederhana, kecuali adalah rasa syukur kita yang begitu besar hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita kenikmatan lalu melengkapinya dengan keberkahan. Di antara tanda keberkahan yang Allah berikan kepada kita dalam kesempatan pagi kali ini adalah Allah membuka hari kita, memulai hari kita dengan kita dibangunkan untuk menjawab panggilannya, mampu melaksanakan salat subuh berjamaah, lalu kemudian mampu melanjutkan dengan kajian ilmu satu majelis yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ada orang yang mereka diberikan kenikmatan oleh Allah, tetapi mereka tidak diberikan keberkahan. Para ulama salaf ketika ditanya apa itu berkah dalam kehidupan, di antara mereka menjawab bahwasanya tanda berkah dalam kehidupan adalah ma yuziduna fit ta'ah, sesuatu yang senantiasa menambah dalam perkara ketaatan kita, itulah yang dinamakan tanda berkah. Ada orang yang mereka diberikan kenikmatan tetapi mereka tidak diberikan berkah oleh Allah, sehingga setiap satu rupiah yang mereka dapatkan tidak bertambah satu ketaatan. Satu harta yang bertambah dari harta mereka tidak bertambah ibadah mereka kepada Allah. Maka sesungguhnya beruntung sekali apabila ada di antara hamba yang mereka bukan hanya diberikan dengan kenikmatan, tetapi mereka ditambah oleh Allah keberkahan hidupnya. Satu rupiah membawa satu ketaatan, satu harta membawa satu amal saleh yang bertambah kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kenikmatan, dengan Allah sempurnakan nikmat itu dalam kehidupan kita dengan keberkahan-keberkahan yang kita lewati. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sesungguhnya kita dalam kesempatan hari ini mempunyai status yang sama. Saya sebagai pemateri dan semua jamaah sebagai pendengar di dalam majelis ilmu kali ini mempunyai status yang sama, bahwasanya kita ini telah menjadi alumni sebuah madrasah besar, yaitu adalah Madrasah Ramadan. Ketika kita telah menjadi alumni Ramadan, maka sesungguhnya wajar apabila kita sering berpikir, apakah Ramadan yang telah kita lewati dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah itu telah menjadikan kita alumni yang berhasil ataukah alumni yang gagal? Karena sungguh lisan Rasulullah menyampaikan bahwasannya berapa banyak orang yang mereka diberikan kesempatan menjalani Ramadan, tetapi justru Ramadan yang ia dapatkan tidak mendapatkan apapun kecuali adalah lapar dan dahaga. Bukankah Rasulullah menyampaikan dengan begitu jelas, nyata, dengan lisan beliau yang sangat sempurna menyampaikan, rubba saimin laisa lahu min haddi siyamihi illa ju'wal atas, rubba lil kathrah. Artinya berapa banyak orang yang mereka berpuasa, tetapi justru dengan puasa yang mereka lakukan, ketika selesai puasa itu tidak ada yang mereka dapatkan kecuali adalah lapar dan mereka hanya mendapatkan dahaga. Orang yang celaka
bukanlah orang yang mereka terbunuh di pinggir jalan. Orang yang celaka bukanlah orang yang diperkosa oleh seorang fulan, tetapi sesungguhnya orang yang paling celaka dikatakan oleh Rasulullah, ragima anfuhu man dakhala alaihi ramadan summa insalakha falam yukfar lahu. Sesungguhnya orang yang paling celaka adalah orang yang diberikan kesempatan berkali-kali Ramadan, summa insalakha, Ramadannya usai, Ramadannya sempurna, tetapi kemudian dengan Ramadan yang usai ia kerjakan, falam yukfar lahu, ia tidak sama sekali mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mendorong kita. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk bermuhasabah. Karena sesungguhnya di antara perkara dan intisari kita meninggalkan Ramadan bukan berlalu tanpa intisari dan pelajaran, tetapi kita ingin sekali untuk memperhatikan dan bermuhasabah terhadap Ramadan yang telah kita kerjakan, untuk senantiasa kita merenungkan apakah Ramadan dari ketaatan yang telah kita kerjakan, dari ibadah yang telah kita tunaikan di bulan Ramadan, apakah Ramadan itu amalannya naik ke langit, ataukah Ramadan yang telah kita kerjakan sama sekali tidak diterima oleh Allah. Karena sungguh ketika kita diberitahu berapa banyak orang yang tidak lulus di dalam Ramadan, maka hendaklah kita khawatir, jangan-jangan kita ini termasuk alumni yang gagal. Ramadan kita selesaikan dengan ketaatan, tetapi tidak menambah kebaikan kita, karena Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif bab wada'an li Ramadan, beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya apabila amalan-amalan Ramadan itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap amal yang diterima oleh Allah itu pasti meninggalkan bekas dan pengaruh kebaikan. Kalaulah kita makan, meninggalkan bekasnya, yaitu adalah kenyang. Kalaulah kita minum, maka akan menghilangkan dahaga. Maka sungguh amal apabila terangkat ke langit, membuka pintu langit dan diterima oleh Allah, disimpan dalam catatan atau buku kebaikan kita, maka sesungguhnya amal apabila diterima oleh Allah itu meninggalkan bekas kebaikan dalam kehidupan kita. Sehingga beliau sampaikan ada 5 tanda yang akan terlihat dari orang-orang yang mereka diterima amal ibadahnya di Ramadan. Apabila ada orang yang mereka telah menyelesaikan Ramadan, lalu kemudian mereka mendapatkan 5 perkara ini dalam kehidupan mereka pasca Ramadan, maka sungguh Ramadannya adalah Ramadan yang dihusnudzonkan, bahwasanya Ramadan itu adalah Ramadan yang diterima oleh Allah. Apa tanda 5 perkara yang menjadi bukti bahwasanya sebuah amal itu diterima oleh Allah? Maka beliau sebutkan 5 perkara yang menjadi tanda diterimanya amal. Yang pertama yang beliau sampaikan adalah dalam satu kaidah indah, beliau menuturkan jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menerangkan, sungguh sebuah amal apabila diterima oleh Allah, apabila amal itu terangkat ke langit, dibawa oleh para malaikat-malaikat pencatat amal kepada Allah, lalu kemudian amal itu diterima oleh Allah, entah Ramadan ataupun amal ibadah secara umum, maka sungguh tanda terima dari Allah, dari sebuah amal yang Allah terima dari seorang hamba, al-hasanatu ba'daha, Allah itu akan berikan kekuatan dan ketaatan kepadanya yang lebih besar setelah ia menyelesaikan ibadah yang ia kerjakan. Maka beliau lalu menerangkan, orang yang apabila Ramadannya apabila diterima oleh Allah, maka sungguh apabila Ramadan seseorang itu diterima oleh Allah, maka Ramadannya itu akan menjadikan ia bukan hanya menjalankan ketaatan hanya di satu musim, yaitu adalah musim Ramadan, tetapi ia akan senantiasa menjaga ketaatan setelah kemudian Ramadan itu selesai, lalu kemudian menjalankan ketaatan yang lebih besar sebagaimana ia menjaga ketaatan ibadahnya di bulan Ramadan. Orang yang termasuk dari penduduk surga adalah, kata beliau, al-amal ba'da ta'ah. Orang yang termasuk dari penduduk surga adalah orang yang mampu mendatangkan ketaatan setelah ketaatan. Karena barang siapa yang diterima amal ibadahnya apapun itu, maka tanda diterimanya amal itu, Allah jadikan ia lebih baik kehidupan amalnya setelah ia menyelesaikan amal yang ia kerjakan. Orang yang umrahnya diterima ataukah tidak itu gampang untuk memperhatikannya. Perhatikan bagaimana grafik ketaatan dia sebelum umrah dan setelah dia umrah. Kalau kemudian ada orang yang setelah melaksanakan umrah berubah,
asalnya kemudian dia tidak pernah datang untuk menapakkan kakinya di masjid, sholat berjamaah, tidak pernah bermuamalah dengan Quran, tetapi setelah pasca pulangnya ia dari umrah, lalu kemudian dia senantiasa menjaga ketaatannya, dia menjaga sholat berjamaahnya sebagaimana ia menjaga perintah itu ketika dia melaksanakan umrah, dia senantiasa menjaga muamalah dia dengan Quran sebagaimana ia bermuamalah dengan Quran ketika ia menunggu waktu datangnya adzan dan iqamah di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, maka sungguh itu berarti tanda amal umrahnya diterima oleh Allah, sehingga Allah ketika menerima amal dari seorang hamba, Allah memberikan sesuatu yang sepadan dengan amal. Apa yang sepadan dengan amal? Ketaatan yang lebih besar. Sama pula ketika kita tarik dalam masalah Ramadan kita, orang yang menjalankan ketaatan di bulan Ramadan itu menurut ana wajar, karena nuansanya itu nuansa ibadah. Orang berduyun-duyun datang ke masjid ketika subuh, orang rombongan datang untuk sholat taraweh, karena memang semuanya terkondisi semacam itu. Tetapi yang paling sulit adalah bagaimana kita tetap melahirkan ketaatan setelah Ramadan itu usai. Itulah yang menjadikan pembeda manakah orang yang diterima amal ibadahnya pada bulan Ramadan dan tidak diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan. Dalil yang disebutkan oleh beliau adalah dalam surat Al-Lail ayat yang kelima, ayat yang keenam dan ayat yang ketujuh. Beliau lalu kemudian membacakan sebuah ayat. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Allah di atas arsy-Nya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Imam Ibnu Rajab lalu kemudian mengambil istidlal, mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan. Beliau katakan, lihat perkataan Allah. Allah mengatakan fa amma man a'ta, barang siapa yang mereka itu habis mendermakan hartanya, amal itu yang apabila diterima oleh Allah. Wattaqa, dan kemudian dia bertakwa, diterima oleh Allah. Wasaddaqa bil husna, dia membenarkan tentang apa yang dijanjikan oleh Allah, surga. Apabila Allah menerima tiga amal ini, lalu kemudian Allah simpan dalam buku kebaikan seorang hamba, lalu Allah memberikan garansi fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan kepadanya jalan-jalan ketaatan dan kebaikan setelahnya, karena sungguh tidaklah Allah membalas atas amal yang Allah terima dari kita kecuali Allah senantiasa membimbing kita menjadi lebih baik daripada kehidupan kita sebelumnya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, amal apabila diterima oleh Allah bagaikan magnet yang mampu menarik kepada amal dan ketaatan setelahnya. Karena barang siapa orang yang tidak dijadikan menjadi lebih baik, maka sesungguhnya itu merupakan tanda bahwasanya ia mungkin tidak diterima amal ibadahnya. Lalu kemudian beliau meneruskan, wa jazaa'us sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Adapun amal apabila tidak diterima oleh Allah, amal apabila hitam tidak diterima oleh Allah, entah kurang ikhlasnya ataupun karena kurang ittiba'nya dia kepada Rasul. Apabila amal itu hitam, tidak diterima oleh Allah karena tidak ada yang berkualitas dari amal yang ia kerjakan, maka beliau mengatakan as-sayyi'atu ba'daha, maka kemudian Allah akan berikan keburukan amal setelah ia melahirkan ketaatan. Ada orang yang mampu haji, pulang haji tidak ada yang berubah, akhlaknya penuh dengan keburukan, senantiasa tetangganya tidak pernah merasa aman berdampingan dengan dia. Ada orang yang mencari ilmu begitu lama, setiap kajian ilmu dia datangin, tapi bukan akhlak yang terbentuk, tetapi justru malah kemudian keburukan akhlaknya. Orang membenci dia bukan karena kebenaran, tetapi orang membenci dia karena akhlaknya yang buruk. Padahal dibenci karena akhlak itu musibah. Kalau kita dibenci karena kebenaran itu anugerah. Tapi berapa banyak orang yang menuntut ilmu, tetapi justru ilmu yang ia dapatkan tidak membentuknya ia menjadi akhlak yang baik. Padahal Rasul itu dibenci bukan karena akhlaknya, dibenci karena kebenarannya. Maka barang siapa yang kemudian Allah tidak terima amal yang ia kerjakan, maka Allah itu akan jadikan ia menjadi lebih buruk setelah amal yang pertama ia kerjakan. Ada orang yang melaksanakan umrah tidak meninggalkan bekas sama sekali, pengaruhnya tidak terlihat. Ada orang yang kemudian menjalankan ketaatan di bulan Ramadan, selesai pula rangkaian ketaatannya. Ketika Ramadan menutup auratnya, ketika Ramadan membuat target satu harinya 1 juz, ketika Ramadan menguras kantongnya untuk dia titipkan di jalan Allah. Tapi ketika Ramadan itu selesai,
selesai pula amalan ketaatan yang ia kerjakan. Dia hanya mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Padahal Abdullah bin Mas'udin mengatakan, bi'sal mar'u man adraka rabbahu indar Ramadan. Sungguh orang yang paling buruk di bawah kolong langit adalah orang yang hanya mengenal Allah dan ketaatan hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Inilah yang menjadi perkara untuk kemudian kita bermuhasabah. Apa yang digoreskan oleh Imam Ibnu Qudamah menjadi sebuah renungan untuk kita semuanya. Ketika kita ingin menakar diri kita, menimbang diri kita, apakah kemudian diri kita adalah orang yang berhasil ataukah tidak di dalam bulan Ramadan? Sungguh, mari kita perhatikan bagaimana amal ketaatan kita di bulan Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Makanya setidaknya sebagaimana kita mampu melahirkan ketaatan di bulan Ramadan, sungguh menjalankan ketaatan itu bukan hanya di satu musim, tapi menjalankan ketaatan adalah dalam segala musim. Bagaimana kita berubudiyah dan menghambakan diri kepada Allah, karena tanda diterimanya sebuah amal, Allah akan jadikan kita lebih baik. Bapak dan ibu, kalau kita mampu untuk melaksanakan sholat tarawih setiap malamnya di bulan Ramadan, minimal ketika kita selepas Ramadan masih mampu menjaga sholat malam kita, walaupun itu hanyalah sholat tarawih. Kalau kemudian kita mampu untuk menargetkan satu harinya 1 juz, maka hendaknya kita juga masih bermuamalah dengan Quran. Bukankah Utsman bin Affan mengatakan, lamma tahurat qulubukum lamma syabi'at min kalami rabbikum. Tanda bersihnya hati, kata Utsman bin Affan, adalah orang yang apabila ia membaca Quran, tidak pernah Allah berikan rasa kenyang atas apa yang ia baca, kalau hati kita adalah bersih. Kalau kemudian kita mampu untuk senantiasa melahirkan ibadah di bulan Ramadan, maka hendaknya ibadah itu pula yang senantiasa kita jadikan pegangan dalam keseharian kita. Karena hari ini kita sedang dinilai oleh Allah, apakah kita menjadi lebih baik ataukah kita lebih buruk dari Ramadan yang telah kita lewati. Itu yang pertama. Yang kedua yang disampaikan oleh beliau adalah ziyadatuhum khaufan. Orang yang kemudian diterima oleh Allah amal ibadahnya, ketika amal ibadah itu kemudian diterima oleh Allah, Allah akan mengisi kekosongan hatinya karena amalnya telah diterima oleh Allah. Dengan Allah akan jadikan kepadanya rasa takut, khawatir yang semakin bertambah. Abul Qasim bin Muhammad mengatakan, sesuatu yang paling mahal didapatkan oleh hati adalah rasa takut, rasa khawatir. Kita ini senantiasa dibuat oleh setan senantiasa merasa takut dengan harta dan dunia kita. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Sesungguhnya syaitan itu senantiasa membuat kita ini khawatir dan takut terhadap harta yang kita miliki. Sudah begitu banyak terkumpul nol di belakang rekening kita, tetapi kita masih khawatir, jangan-jangan anak dan kemudian keluarga saya tidak cukup ketika saya mati. Tetapi sebaliknya, kata Imam Ibnu Rajab, Allah itu membalik dari apa yang dilakukan oleh syaitan. Kalau syaitan senantiasa membuat kita takut dan khawatir terhadap masalah dunia kita, sehingga kita kemudian luar biasa perjuangannya untuk memperoleh dunia, sebaliknya Allah justru akan membuat kita takut dan khawatir apabila amal kita diterima oleh Allah. Kita takut dan khawatir terhadap amal kita, jangan-jangan amal kita ini tidak diterima oleh Allah. Ketika perasaan ini membuncah di dalam hati, maka yang terjadi adalah orang-orang mukmin yang diberikan rasa takut oleh Allah, dia tidak akan pernah merasa cukup untuk beramal dan beribadah. Dia merasa salat wajibnya tidak diterima oleh Allah, dia akan melaksanakan salat sunnah. Ketika dia merasa bahwasanya Ramadan belum tentu diterima oleh Allah, maka dia itu akan melaksanakan puasa sunnah. Ketika dia merasa bahwasanya salat tarawih yang ia kerjakan selama 1 bulan belum tentu diterima oleh Allah, Allah akan jadikan ia senantiasa tidak pernah cukup untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk menggantikan beberapa kekurangan dari tarawih yang ia kerjakan di bulan Ramadan. Rasa takut itu berat dan susah, mahal harganya. Berapa banyak dari kita itu nggak pernah terfikir dengan amal kita sendiri. Tapi seringnya setan itu sering membuat kita senantiasa merenungkan berapa tabungan yang telah kita dapatkan. Padahal tanda orang yang semakin ikhlas, semakin besar mereka keikhlasannya, semakin yang mereka khawatirkan itu amal mereka sendiri. Lihat Abu Bakar. Apa kurangnya Abu Bakar? Diberitahukan oleh Rasulullah, innaka min ahlil jannah. Rasulullah itu memberitahukan kepada Abu Bakar berkali-kali, hai Abu Bakar, sesungguhnya engkau ini adalah penduduk surga. Tapi subhanallah, ketika Abu Bakar mendapatkan legitimasi yang luar biasa bahwasanya ia mendapatkan surga,
Itu bukan berarti kemudian Abu Bakar langsung kemudian tidur, rehat dan tidak beramal. Justru semakin banyak tumpah air matanya karena takutnya dia kepada Allah. Sampai Aisyah saja mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu raqiq." Ketika Rasulullah ingin menunjuk Abu Bakar menjadi imam, Aisyah putrinya sendiri mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan engkau gantikan dirimu dengan Abu Bakar. Innahu rajulun raqiq." Sesungguhnya Abu Bakar itu adalah laki-laki yang lemah. Kalau baca Quran itu pasti nangis. Padahal amal beliau adalah amal yang diterima oleh Allah. Begitu tanda diterimanya amal beliau, Rasulullah sampaikan berkali-kali kepada Abu Bakar, "Engkau ini penduduk surga." Tapi justru semakin diterima amal ibadahnya, Allah ganti kekosongan hatinya yang Allah terima amalnya, Allah isi di dalam hatinya rasa takut dan khawatir bahwasanya amal yang ia kerjakan selama ini belum tentu diterima oleh Allah, sehingga mereka tidak pernah letih di dalam beramal, mengganti dari yang wajib diganti dengan yang sunnah dan disempurnakan dengan perkara-perkara yang lainnya. Umar bin Khattab, Bapak dan jamaah yang dirahmati oleh Allah semoga. Apa kurangnya Umar bin Khattab? Orang yang diberitahukan pernah di atas gunung Uhud ketika Uhud itu bergetar. Rasulullah SAW katakan bahwasanya Umar itu salah satu dari orang yang akan menjadi syahid. Siddiq, syahidan. Tenanglah engkau wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang siddiq dan ada orang yang akan syahid. Siapa? Umar bin Khattab dan kemudian Utsman. Rasulullah pernah memberitahukan tentang surga ketika Rasulullah sedang duduk dalam hadis riwayat Muslim di pinggir sumur. Rasulullah kedatangan dari Umar, lalu kemudian Rasulullah katakan kepada sahabat untuk memberitahu Umar, "Absyir lahu bi anna lahul jannah." Katakan kabar gembira kepadanya bahwasanya Allah sudah memberikan surga kepada Umar. Tapi subhanallah, apakah kemudian Umar lalu berhenti untuk beribadah? Tidak, justru rasa takutnya bertambah. Bukankah Ibnu Jauzi menerangkan di dalam salah satu kitabnya bahwasanya Umar bin Khattab itu di pipinya kana khattani aswadani min kasratil buka min khasyatillah. Sesungguhnya Umar bin Khattab, kalau kamu perhatikan orangnya, kamu akan dapatkan Umar bin Khattab itu ada dua garis menghitam di bawah kedua matanya. Kenapa pipinya itu kemudian ada dua garis menghitam? Likasratil buka min khasyatillah. Ibnu Jauzi menerangkan sesungguhnya tidaklah menghitamnya pipinya Umar bin Khattab kecuali adalah karena banyaknya beliau menangis karena takutnya dia kepada Allah. Ya. Orang yang semakin tinggi amalnya, orang yang semakin ikhlas, para ulama mengatakan sungguh tanda apabila dia semakin ikhlas adalah Allah akan jadikan ia lebih sibuk untuk memikirkan bagaimana kekurangan dirinya, sehingga ia tidak pernah mencukupkan dari yang wajib, dia menambahnya dengan yang sunnah. Orang yang kemudian merasa Ramadannya belum tentu diterima oleh Allah, dia akan menambah dengan puasa sunnah. Makanya kenapa puasa Syawal itu sampai 6 hari? Saya melihatnya mungkin ini tanda dari untuk menjawab rasa orang yang khawatir kalau Ramadan itu tidak diterima. Allah berikan puasa sunnah Syawal itu sampai 6 hari. Ya. Lihatlah Abu Hurairah ketika beliau akan meninggal dunia bercucuran air mata, sampai anaknya mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya abi madza yubkika?" Wahai Abu Hurairah, apa sih yang membuatmu menangis? Lalu kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Tulus safar, qillatul amal." Yang dikatakan oleh Abu Hurairah kepada anaknya adalah, sesungguhnya wahai anakku, perjalanan yang akan ditempuh oleh ayahmu begitu panjang tanpa batas. Qillatul amal, dan sedikit amal yang telah dikerjakan oleh ayahmu. Padahal Abu Hurairah melazimi Rasulullah setiap harinya, tinggal di Suffah, yaitu bersambung dengan masjid karena nggak punya rumah, senantiasa kemudian menyampaikan hadis yang datang dari Rasulullah. Itu pun ketika beliau akan meninggal dunia, yang beliau khawatirkan adalah amal-amal yang beliau kerjakan. Orang yang semakin banyak diterima amal ibadahnya, itu akan menjadikan ia semakin khawatir. Kita selaku alumni Ramadan pun sama. Kalau kemudian Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan, justru Allah akan buat kita ini rasa khawatir. Inilah yang menjadikan kenapa para sahabat kalau mereka habis mengerjakan Ramadan, mereka kemudian saling mengucapkan doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa para sahabat itu kalau mereka habis melaksanakan Ramadan, mereka saling mengucapkan doa di antara mereka, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah terima amalan kita dan amalan engkau. Kenapa para sahabat mencontohkan hal semacam ini? Karena mereka tahu beratnya
amal Ramadan itu diterima oleh Allah. Saking mereka mengetahui beratnya, lalu kemudian mereka saling mendoakan di antara mereka supaya kemudian apa yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Mungkin ada yang bertanya semacam ini, ya Ustadz, bukankah itu tanda suudzon kita sama Allah? Kalau kita berpikir tidak diterima oleh Allah, bukankah Rasulullah menyampaikan Allahu inda dhanni abdihi, sesungguhnya Allah itu kan berserta dengan prasangka hambanya. Kalau kita berpikir tidak diterima, ya tidak diterima. Ini bukan suudzon sama Allah, ini namanya khauf. Kita kemudian takut dan khawatir. Bapak-bapak mungkin pernah atau punya anak kelas 3 SMA atau kelas 3 SMP. Anak kita kalau kemudian mereka sudah menginjak pada kelas 3 SMP ataupun SMA, pasti mereka takut dan khawatir. Apa yang mereka takutkan dan khawatirkan? Mereka takut dan khawatir terhadap ujian nasional. Setiap tahunnya standar nilainya bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sering mendengar berita bahwasanya tidak semua orang yang mereka pintar itu mereka akan lulus dalam ujian nasional. Berapa banyak orang-orang yang pintar mereka kemudian tidak lulus dalam ujian nasional. Yang ketiga, mereka khawatir perjalanan mereka 3 tahun dalam studi mereka belajar itu ditentukan dalam 3 hari. Apa yang terjadi kalau kemudian dia menjadi siswa yang takut? Kalau takutnya benar, dia akan belajar lebih banyak. Waktu siang yang biasa ia pakai untuk tidur, dia pakai untuk belajar. Sore hari yang dia tidak pernah pakai untuk kursus, dia minta kursus. Malam hari yang dia sebenarnya tidak pernah minta privat, dia minta privat. Kenapa semacam itu? Karena semakin besar rasa takut muncul di hatinya, semakin banyak ia belajar. Saya masih ingat ketika dulu di pondok. Di pondok itu kan kalau ada ikhtibar nihai atau ujian terakhir, kan sampai 10 hari. Ya, hafalan juznya sampai 6 juz. Kemudian harus mengulangi pelajaran dari awal. Sehingga kemudian ketika kita akan menghadapi nuansa atau ikhtibar nihai, semakin kita akan banyak belajar. Pada dasarnya beginilah cara kita apabila diterima oleh Allah. Allah apabila telah menerima sebuah amal yang telah kita kerjakan, Allah itu akan memberikan rasa takut. Rasa takut itu akan mendorong kita untuk supaya lebih taat. Sebagaimana takutnya anak kelas 3 SMA ketika dia takut akan tidak lulus ujian, semakin banyak dia akan belajar. Orang yang pinter, apakah kalau ujian nasional tidak belajar? Enggak, semakin dia pinter malah semakin dia akan banyak belajar. Sama pula orang yang banyak diterima oleh Allah, kiasnya adalah semacam ini. Semakin banyak amal yang ia terima dari Allah, maka sesungguhnya semakin besar Allah akan memberikan ketakutan dan khawatir di hatinya. Rasa takut dan khawatir itulah yang akan mendorongnya tidak pernah letih untuk beramal dan tidak pernah cukup untuk beribadah kepada Allah. Makanya Rasulullah sampai katakan dalam hadis yang sahih, innal mu'mina la yashba' min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Rasulullah sampai mengatakan orang mukmin itu sifatnya banyak, tapi di antara salah satu sifat orang mukmin itu apa? La yashba. Mereka itu tidak akan pernah kenyang mendengarkan kebenaran, mendengarkan ilmu, menjalankan ketaatan sampai mereka menapaki kakinya di atas surga, baru mereka akan merasa cukup untuk beramal. Ya, makanya kemudian orang yang khawatir setidaknya 2 yang akan mereka lakukan. Yang pertama, berdoa. Bahwasanya kita selalu meminta bahwasanya Allah, Rabbana taqabbal minna. Banyak-banyaklah kita selepas Ramadan ini meminta kepada Allah supaya Allah itu terima apa yang kita telah kerjakan di bulan Ramadan. Kalau Nabi Ibrahim saja yang disebut dengan Khalilullah, beliau ketika habis membangun Ka'bah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Padahal beliau itu disebut dengan kekasih Allah. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika habis membangun Ka'bah, beliau itu kemudian berdoa, mengangkat tangannya, mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima apa yang telah kami lakukan. Padahal Nabi, padahal Khalilullah, dia mendapatkan gelar kekasih Allah. Mari kita perhatikan Rasulullah. Apa doa yang senantiasa diminta oleh Rasulullah SAW? Di antara permintaan yang selalu diminta oleh Rasulullah dan selalu beliau kemudian katakan, setidaknya habis sholat subuhnya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa yang senantiasa dilazimi, senantiasa disampaikan oleh Rasulullah ketika habis sholat subuh kayak kita hari ini. Di antara doa yang senantiasa beliau panjatkan adalah, ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyiban,
wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima oleh Allah. Padahal beliau Rasul, padahal beliau adalah diterima amal ibadahnya, dan dia ditempatkan oleh Allah kelak di surga yang paling tinggi. Itu pun beliau masih meminta supaya amal yang beliau kerjakan diterima oleh Allah. Terlebih lagi dengan kita. Sikap yang kedua, kalau orang itu takut apa? Dia tidak akan pernah mencukupkan yang wajib. Jangan pernah kita berpikir terlalu minimalis bahwasanya yang penting saya sholat, zakat, sedekah, haji, umrah, selesai. Itu bukan sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin adalah senantiasa dia menambahnya. Apa yang kurang dia tambahi dengan sunnah, apa yang kurang dia tambahi dengan ibadah yang lainnya. Karena orang yang takut, nampak rasa takutnya semakin besar, dia itu akan menambah kekurangan-kekurangan amalnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang tampak ketika Ramadan kita menjadi amal yang diterima oleh Allah. Lalu kemudian disampaikan bahwasanya orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah, Allah itu akan senantiasa jadikan hatinya, hidupnya, orientasinya adalah orientasi akhirat. Sehingga kemudian semakin banyak Allah terima amal ibadahnya, Allah kemudian arahkan kehidupannya senantiasa menuju kepada akhirat, dan permintaan akhirat mereka lebih banyak daripada permintaan dunia mereka. Dan Allah senantiasa mengabulkan permintaan akhirat mereka, walaupun terkadang Allah tidak mengabulkan permintaan dunia mereka. Pernah nggak kita melihat ada orang yang salih, beriman luar biasa, tapi terkadang ketika mereka meminta dunia itu nggak dikabulkan oleh Allah. Walaupun ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Tapi ada orang yang solih ketika minta dunia itu nggak dikabulkan oleh Allah. Karena memang kalau permintaannya dunia itu tidak selalu dikabulkan dari Allah kepada orang tersebut. Kadang-kadang kita lihat orang yang solih, sholatnya luar biasa, tapi kemudian ketika jualan habatus sauda rugi, jualan madu nggak pernah untung, ngerintis bisnis ditipu. Tapi orangnya solih, beribadahnya luar biasa. Maka kemudian diantara hal yang bisa kita fahami dari itu adalah, kalau Allah melihat satu kesalihan, maka tidak semua permintaan dari orang yang salih dalam masalah dunia itu dikabulkan. Ini sekaligus untuk kemudian menjadi jawaban buat kita. Ya Allah, apa kurangnya saya ibadah, kok saya minta ini dan itu tidak dikabulkan? Karena permintaan dunia itu tidak selalu dikabulkan oleh Allah dari seorang hamba. Ada yang dikabulkan dan ada yang tidak. Tetapi apabila kemudian dia adalah orang yang salih, kalau kemudian dia meminta tentang urusan akhirat, Allah pasti akan kabulkan. Karena tidak ada sesuatu yang sepadan dengan amal kecuali adalah permintaan akhirat mereka. Karena Allah ketika menginginkan kebaikan dari seorang hamba, Allah akan berikan kebaikan akhirat untuk mereka. Lihat para sahabat, bapak-bapak dan ibu, ketika mereka telah merasakan iman, apa yang mereka minta rata-rata adalah urusan akhiratnya. Kita lihat ada seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab, ya, beliau itu mintaannya apa? Beliau pernah meminta kepada Allah supaya beliau itu diberikan rasa demam, sakit demam. Kenapa? Karena beliau pernah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, innal humma yukaffiru sayyi'at. Ya Rasulullah, apakah betul penyakit demam itu menggugurkan dosa? Ya. Rasulullah kemudian, la tasubbul humma, jangan kalian itu mencela penyakit demam. Innal humma yukaffiru sayyi'at, sesungguhnya demam itu menggugurkan dosa. Apa yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab? Pulang berdoa sama Allah, ya Allah berikanlah aku demam yang menggugurkan dosaku. Allah mengijabahi persis dengan apa yang beliau minta. Beliau menjadi seorang sahabat yang senantiasa demam setiap sorenya sampai paginya, sampai beliau meninggal dunia. Sehingga kalau kemudian kita baca siapa sahabat yang senantiasa demam di sore hari, Ubay bin Ka'ab. Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah, dia terkena penyakit ayan. Yang diminta apa? Ya Rasulullah, saya sabar atas penyakit ayanku. Fima makna. Tetapi saya meminta ya Rasulullah, supaya setiap penyakit ayanku kambuh, tertutup auratku. Allah mengabulkan. Dia menjadi orang yang senantiasa kambuh penyakit ayannya, tapi kemudian auratnya ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan akhirat lagi. Ada seorang sahabat, Sa'ad bin Mu'ad, yang kemudian pernah meminta kepada Allah ketika dalam perang Khandaq, tangannya itu tertancap dengan panah, darah itu sudah mengucur begitu derasnya. Dia kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, kalau memang Bani Quraidah, satu Bani Yahudi yang telah berkhianat kepada Rasulullah,
itu memang aku harus selesaikan kewajibanku kepada mereka untuk mengadili mereka karena pengkhianatan mereka kepada Allah. Hidupkanlah dan kuatkanlah aku ya Allah. Permintaannya dikabulkan, subhanallah. Darah yang asalnya mengucur dengan begitu keras berhenti. Lalu kemudian beliau ditunjuk oleh Bani Quraidah untuk menjadi hakim atas masalah mereka dengan Rasulullah. Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'adz memutuskan atas pengkhianatan berkali-kali Bani Yahudi, Bani Quraidah itu, lalu kemudian mereka dipenggal kepalanya semuanya untuk mengganti pengkhianatan mereka kepada Rasul. Apa doa lagi Sa'ad bin Mu'adz? Beliau lalu berdoa, ya Allah, kalau memang sudah selesai kewajibanku, maka biarkanlah aku kembali kepada sisimu. Darah yang asalnya mengering kembali lagi kemudian mengucur dengan deras dan beliau meninggal dunia. Dan ketika meninggalnya beliau, Rasulullah mengatakan sesungguhnya kematiannya mengguncangkan arsy-Nya Allah. Ada Arab Badui minta ketika dikasih ghanimah oleh Rasulullah, ini loh ghanimah, dia kemudian bertanya, ya Rasulullah, ma hadhihi ghanimatun qasamtu laka, ini ghanimah yang saya bagikan kepada dirimu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, laisa hada ittaba'tuka, saya itu kalau berjihad di jalan Allah bukan untuk mendapatkan ghanimah ya Rasulullah. Padahal ghanimah itu harta yang paling halal. Apa yang kamu inginkan? Saya itu pingin ya Rasulullah, ketika saya berjihad saya terkena panah di kerongkonganku sini ya Rasulullah, lalu saya mati di jalan Allah. Kemudian peperangan datang berikutnya dan kemudian Allah memberikan persis dengan apa yang ia minta. Beliau terbunuh dalam peperangan tersebut, dan yang membuat beliau meninggal adalah beliau tertancap panah persis di tempat yang ia tunjuk di hadapan Rasul. Ya, maka kemudian dikatakan oleh para ulama, orang yang Allah terima amal ibadahnya, Allah akan senantiasa kabulkan permintaan-permintaan akhiratnya. Kadang-kadang mereka meminta tentang urusan dunia, kadang wajar tidak dikabulkan oleh Allah. Karena kalau dunia itu Allah kasih, orang kafir dan gak kafir Allah kasih. Tapi permintaan akhirat tidak pernah Allah kabulkan kecuali adalah orang yang Allah pilih dari hambanya. Dan cara Allah memilih seseorang dari hambanya, yaitu dari amal soleh yang Allah terima darinya. Makanya saya punya kisah nyata, ada seorang ikhwan yang habis pulang dari umrah 1,5 tahun yang lalu. Ketika beliau kemudian bercerita bahwasanya pekerjaan beliau itu penuh dengan syubhat. Beliau cerita, saya itu kalau sehari itu bisa bawa uang 10 juta, subhanallah. Itu di luar gaji pokok. Beliau lalu kemudian mengatakan, ya Ustaz, tolong doakan semoga saya bisa mendapatkan harta yang thayyib, harta yang barokah. Saat itu beliau terjadi gejolak iman yang luar biasa, nangis banyak beliau di depan Ka'bah. Dan akhirnya beliau mengabarkan kepadanya beberapa bulan yang lalu, mengabarkan, alhamdulillah sekarang saya sudah mendapatkan pekerjaan yang baru, walaupun tidak sebesar yang pernah saya dapatkan, Ustaz. Tapi saya merasa tenang di dalam pekerjaan saya, dan akhirnya anak dan istri-istri saya mudah untuk diajak dalam ibadah, dimana di waktu dulu itu susahnya luar biasa. Siapa yang kemudian mengabulkan permintaan akhirat seseorang hamba apabila Allah terima, yaitu adalah Allah. Dan Allah apabila kemudian menjadikan kita diterima amal ibadahnya oleh Allah di bulan Ramadan, Allah akan senantiasa kabulkan permintaan-permintaan akhirat kita. Minta diberikan istiqomah, Allah berikan istiqomah. Kita meminta supaya kita diberikan sabat, yaitu adalah istiqomah, Allah berikan istiqomah. Dan Allah senantiasa mengabulkan permintaan akhirat orang-orang yang Allah terima amal ibadahnya. Sebagaimana kalau kita diterima amal ibadah Ramadan kita, Allah akan senantiasa kabulkan permintaan-permintaan akhirat kita. Makanya moga-moga Allah itu senantiasa membuat hati kita ini, obsesi terbesarnya adalah dunia, akhirat. Bukankah Rasulullah doanya, Rabbana la taj'alid dunya akbaru hammina? Salah satu doa indah yang disampaikan oleh Rasulullah adalah, ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia itu menjadi obsesi terbesar dalam hidup kami. Dunia itu wasilah, sarana, tapi banyak dari kita yang tidak sadar bahwasanya dunia telah menjadi goyah, telah menjadi tujuan. Rasulullah saja masih ketakutan terhadap fitnah dunia, sampai beliau itu berdoa, ya Allah, Rabbana la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu menjadi obsesi terbesar dalam hidup kita. Itu Rasul khawatir kalau beliau itu kemudian tergelincir dalam fitnahnya dunia. Apalagi kita hidupnya yang kemudian imannya jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, orang yang Allah terima amal ibadahnya, yaitu adalah Allah kemudian akan tambahkan sifat khudu'nya, sifat istislamnya. Orang yang Allah terima amal ibadah Ramadannya itu, Allah akan jadikan ia menjadi hamba yang senantiasa patuh kepada syariat tanpa syarat.
Sebagaimana patuhnya kita ketika di bulan Ramadan itu nggak pernah banyak tanya sama syariat Allah. Ada nggak orang yang bertanya di bulan Ramadan, kenapa sih sahur itu harus sebelum subuh, kan banyak ngantuk? Kenapa tidak jam 6 saja, kan lebih seger? Nasi uduk juga sudah banyak, warung-warung sudah terbuka, dan ngantuknya kita hilang. Tapi nggak ada orang yang pernah nanya, kenapa sih harus maghrib? Kenapa sih nggak asar? Kenapa nggak isya? Kenapa taraweh? Kenapa kemudian Allah memuliakan dan melipat gandakan amal di bulan Ramadan? Tidak ada orang yang nanya, walaupun bermacam-macam syariat dibebankan kepada kita di bulan Ramadan. Sama pula ketika kita menjalankan haji dan umrah, kita ini nggak ada yang protes. Disuruh tawaf 7 kali, kita tawaf, gak ada yang nanya, kenapa sih 7 kali? Kenapa gak 9? Kenapa kemudian miqatnya dari Dzul Hulaifah? Kenapa dari Tan'im? Kenapa gak dari tempat rumah-rumah kita saja, niatnya sudah cukup? Orang biasanya kalau beribadah mahdhah, mereka itu taat dan tunduk kepada syariat Allah. Ramadan juga sama. Kita itu kemudian ketika diberitahu itu membatalkan, kita tinggalkan. Ada yang mengatakan bekam itu membatalkan, ada yang mengatakan tidak membatalkan. Orang yang sudah dengar, oh ya sudah, tinggalkan aja. Maka kemudian terkadang ibadah itu tidak meninggalkan bekas. Ketika Ramadan itu selesai dan haji itu selesai, kadang-kadang tidak bertambah tunduknya kita kepada Allah. Ketika Ramadan selesai, kita mulai kemudian menghitung-hitung dan memilih-milih ayat. Yang cocok kita ambil, yang nggak cocok kita tinggalkan. Ingat, syariat Islam yang Allah turunkan untuk kita itu bukan layaknya televisi. Kita memilih apa yang kita suka untuk kita ambil, yang tidak suka kita kemudian ganti. Wallahi, itu bukan tanda orang yang tunduk dan orang yang patuh. Orang yang mukmin adalah orang yang patuh kepada syariat tanpa syarat. Karena sesungguhnya iman itu ditakar dari ketundukan kita kepada Allah. Iman dengan rasa tunduknya itu sebagaimana gula dengan rasa manisnya. Bapak kalau dapatkan butiran putih pasir, Bapak jilat, kemudian tidak didapatkan rasa manis, kita akan katakan ini bukan gula, ini nggak ada rasa manisnya. Kenapa? Karena butiran putih itu akan kita sebut gula kalau ada manisnya. Iman pun sama. Iman itu pada dasarnya adalah berbanding lurus dengan ketundukan. Kalau ada orang yang mengatakan beriman tetapi dia tidak bertambah tunduknya kepada Allah, dibacakan hadis dia bantah, dibacakan dalil dia kemudian berkilah, maka sesungguhnya sebagaimana butiran putih tanpa rasa manisnya. Ada loh orang-orang yang mereka kemudian beribadah ibadah mahdhah dengan puasa, dengan haji, tapi ternyata puasa dan hajinya itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena penolakan dia kepada Allah. Siapa? Abdullah bin Ubay, salah seorang tokoh munafik terbesar yang hidup pada zaman Rasul. Salatnya di belakang Rasulullah. Coba, gak main-main kalau kita kan salatnya di belakang imam, ustadz kita, tetangga kita. Abdullah bin Ubay itu salatnya di belakang Rasul. Ya? Beliau kemudian berpuasa, beliau melaksanakan haji, beliau juga umrah. Dohirnya muslim, tapi ternyata di dalam hatinya dia menyimpan kejahatan besar. Dia senantiasa menolak ketika ayat diturunkan dan menolak ketika hadis Rasulullah disampaikan. Sehingga kemudian Abdullah bin Ubay ketika kemudian dia tidak mendapati Rasulullah, dia akan melecehkan Rasulullah dan merendahkan Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Apa yang terjadi? Allah menceritakan tentang nasib akhir dari Abdullah bin Ubay itu di dalam salah satu suratnya An-Nisa. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik semacam Abdullah bin Ubay dan teman-temannya, kelak mereka di akhirat tidak mendapatkan surga, tetapi mendapatkan neraka. Di mana neraka itu? Fi dzarkil asfali minan nar. Di kerak neraka yang paling dalam, ditutup oleh Allah dan betul-betul diadab oleh Allah karena pembangkangan mereka kepada Allah walaupun zahirnya muslim. Orang kafir ditempatkan di bagian atas, orang musyrik di bagian atas. Tapi orang munafik itu ditempatkan di bagian bawah. Apa salah satu dari orang munafik itu? Orang yang tegas menolak apa yang Allah turunkan. Disampaikan hadisnya, ini loh hadisnya. Enggak mau saya. Padahal ketika dia haji, ketika dia umrah, dia Ramadan, dia tunduk. Dia nggak pernah kemudian berkata-kata yang panjang. Tapi kemudian setelah dia kemudian selesai Ramadannya, tidak bertambah tunduknya. Padahal amal kita apabila diterima oleh Allah, maka sungguh Allah akan jadikan kita lebih tunduk dan patuh kepadanya tanpa syarat. Mari kita contoh sahabat Bapak. Ada seorang sahabat itu, salah satunya yang patut untuk kita ambil contoh adalah Kaisan. Kaisan ini adalah pedagang khamar. Tapi tahukah kita bahwasanya ketika
turun syariat tentang haramnya khamr. Kaisan itu memecahkan botol-botol khamr yang beliau miliki, sampai kemudian dikatakan bahwasanya tanah Madinah saat itu basah. Basahnya itu disebabkan karena botol khamr yang dipecahkan, karena cepatnya para sahabat itu menjawab panggilan Allah. Ketika turun surat An-Nur yang memerintahkan kaum wanita untuk menutup auratnya, subhanallah, kaum wanita itu lari tunggang langgang. Mereka mengambil kain-kain yang bisa mereka raih untuk menutupi auratnya secepat mungkin tanpa mereka bertanya. Iman itu disertai dengan ketundukan. Apabila orang yang punya iman, dia tidak mau menundukkan dirinya kepada syariat, sesungguhnya dia tidak layak disebut iman, karena sesungguhnya iman itu berbanding lurus dengan ketundukan. Orang yang diterima oleh Allah amal ibadahnya, kata Imam Ibn Rajab, Allah akan tambah rasa tunduknya, sebagaimana Allah itu menundukkan hati para sahabat, sebagaimana Allah melembutkan hati sahabat sehingga mereka mudah untuk menerima semua kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau ada orang yang mereka selesai menjalankan Ramadan, tetapi setelah selesai, ketika ada yang menyampaikan, Pak, ini ada hadis begini, enggak cocok itu bukan orang yang beriman dan orang yang lulus dalam Ramadan. Tapi apabila kita mendengarkan sebuah dalil, ada dua sikap yang boleh kita kerjakan. Pertama adalah bertanya, dalilnya mana? Yang kedua adalah, apakah dalilnya sahih ataukah tidak? Cukup dua perkara itu, tidak ada yang lainnya. Kalau kita belum bisa mengamalkan, wajar, karena proses iman kita itu berbeda-beda. Tapi setidaknya jangan pernah tolak kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu apabila ditolak, itu membawa kejahatan yang lebih besar, yaitu adalah kejahatan hati, dan itu adalah merupakan salah satu sifat orang munafik. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, apa tanda apabila Allah terima dari amal ibadah kita? Hubbiba ilaihi thariqul istiqamah. Yang dikatakan oleh beliau adalah, Allah apabila menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, Allah akan jadikan kita mencintai jalan-jalan untuk menjaga istiqomahnya diri kita. Allah akan jadikan dia hubbiba ilaihil ilmu. Allah akan jadikan ia lebih mencintai ilmu. Allah akan jadikan ia untuk mencintai orang-orang yang salih. Allah akan jadikan ia lebih senang untuk bermuamalah dengan Quran. Allah akan jadikan ia lebih ringan untuk berdoa kepada Allah. Karena barang siapa yang diterima oleh Allah, Allah akan lapangkan jalan untuknya supaya ia mampu senantiasa menjaga istiqomah amal yang ia kerjakan. Apa perkara yang mampu menjaga amal kita, wahai jamaah yang dirahmati oleh Allah? Kita tidak akan mampu menjaga istiqomahnya amal kita kecuali kita berikhtiar untuk melaksanakan prosesnya. Apa saja? Datang ke majelis ilmu. Karena yang mampu melembutkan hati kita itu adalah lantunan ataupun ayat-ayat yang dibacakan dan hadis yang disampaikan kepada kita. Yang kedua adalah bertemu dengan orang yang salih. Orang kalau ingin beriman tetapi tidak ingin bertemu dengan orang yang salih, susah rasanya dia itu akan beriman. Makanya Fudail bin Iyad sampai mengatakan, nadrul mu'min ilal mu'min yajlul qalba. Orang mukmin yang bertemu dengan orang mukmin itu mencerahkan hati. Bapak, kalau kita ketemu dengan orang yang salih, ketika kita memang betul-betul akan menjadi salih, ingin menjadi salih, apa yang dari hati itu tembus ke hati. Ya, karena sesungguhnya tidak ada pertemuan yang membawa kebaikan kecuali adalah bertemu dengan orang yang salih. Orang yang salih akan membawa kebaikan untuk kita merenung apa yang telah kita kerjakan ternyata jauh dari orang itu, sehingga kemudian kita terbawa dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan bersama teman kita yang salih. Orang yang kemudian ingin salih maka senantiasa menjaga Quran. Kenapa? Menjaga kebersihan hati itu tidak bisa dilakukan dari sesuatu yang sifatnya fisik, tetapi sesungguhnya untuk menjaga hati kita adalah dengan membaca Quran. Allah akan jadikan kita lebih mudah untuk kemudian berdoa kepada Allah, untuk kemudian menyesali terhadap semua apa yang telah kita lakukan dan meminta supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya sampaikan dalam nasihat kali ini yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab beberapa bagiannya, supaya kemudian kita mampu merenungi dan bermuhasabah. Hari ini sama Bapak, bahwasanya kita ini telah menjadi alumni Ramadan. Maka sesungguhnya kita harus bermuhasabah, apakah kita alumni yang berhasil ataukah alumni yang gagal. Tampak dalam 5 perkara. Sehingga moga-moga ini kita bawa dan kita renungkan kadang-kadang di tengah malam kita, kesendirian kita. Apakah kita bertambah baik ataukah tidak amalnya setelah Ramadan itu selesai. Yang kedua, apakah kita ada takutnya enggak? Ada khawatirnya tidak setelah amal itu kita selesai kerjakan. Yang ketiga, yaitu adalah menjadikan kita lebih banyak meminta akhirat daripada dunia kita, dan Allah kabulkan permintaan akhirat kita.
Kemudian yang keempat, Allah akan jadikan kita lebih tunduk. Saya katakan, Bapak, saya berkali-kali ingin sampaikan, kalau kita belum bisa mengamalkan satu hal, nggak apa-apa, itu wajar. Kita beristighfar atas ketidakmampuan kita saat ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi yang terpenting jangan pernah menolak kebenaran disebabkan karena kita belum mampu. Orang yang diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan, Allah akan jadikan ia lebih tunduk, sehingga ketika dia mendengarkan dalil, selama dalil itu benar dan sahih, maka dia akan katakan sam'an wa ta'atan, kita dengarkan dan kita taati, walaupun terkadang ada dari kita yang belum mampu menjalankannya. Dan kemudian yang berikutnya, orang yang kemudian diterima amal ibadahnya, Allah akan jadikan ia cinta kepada proses-proses untuk istiqomah, proses dia untuk menuntut ilmu, proses dia untuk kemudian mendengarkan bertemu dengan orang yang salih, menjadikan ia mampu menjaga perkara-perkara istiqomahnya, iman dia dan keimanan dia dan amal salih dia. Moga-moga dalam mencintai majelis ilmu kita tidak terjebak kepada taklid buta. Hari ini saya terus terang sedih betul melihat sebagian besar atau sebagian ya mungkin kecil, ada orang-orang yang mereka taklid buta di dalam belajarnya, tidak mendatangkan kebaikan. Ada orang yang belajar ngaji setiap waktunya, tetapi justru malah akhlaknya tidak terbangun dengan baik. Ketemu saudaranya curiga, ketemu saudaranya tidak memberikan salam. Kalau kemudian bukan dari ustadznya, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, seakan-akan yang maksum itu hanyalah ustadznya, yang maksum itu hanyalah para asatidnya. Hati-hati, belajar pun juga kemudian kita harus mengerti bahwasanya setan itu tidak pernah berhenti untuk menggelincirkan kita dari kesalahan. Belajarlah ittiba kepada yang benar, selama yang disampaikan ada dalilnya, selama yang disampaikan sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat, dengarkan, berikan rasa hormat kita dan akhlak kita, walaupun dia bukan dari jajaran ustadz-ustadz kita sekalipun, karena pada dasarnya ilmu itu berdasarkan riwayat, bukan berdasarkan kepada personal. Apa riwayat yang dia sampaikan kita terima selama itu sahih. Maka sungguh saya berlepas diri dari keadaan orang yang senantiasa taklid buta, sehingga tidak mau belajar kecuali kepada para asatidnya, tidak mau mendengar kecuali kepada guru-gurunya saja. Ingat, kalau kita sampai dibenci, ini saya katakan penting betul, kalau kita sampai dibenci karena akhlak itu musibah. Tapi kalau kita dibenci jamaah karena kebenaran, itu anugerah. Saya benci sama Umar Mita tuh, kenapa? Ya dia datang ke masjid, dia bacain hadis. Saya benci sama dia itu, bapaknya itu selalu ingin melakukan kegiatan di masjid. Kalau kita dibenci karena kebenaran, itu anugerah. Rasulullah itu dibenci karena kebenaran. Beliau betul-betul dibenci bukan karena akhlaknya, tetapi karena kebenaran. Tapi kalau ada orang yang dibenci karena akhlak, itu musibah. Saya nggak suka sama dia, kenapa? Nggak pernah senyum, ya, nggak pernah kemudian menolong, nggak pernah tegur sapa, nggak pernah kemudian memberikan rasa hormat. Itu berarti dibenci karena akhlak. Padahal pantulan akidah yang benar itu adalah akhlak yang mulia. Ya, makanya sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i, man ahabba ayaftahallahu lahu qalbahu au yunawwirahu fa'alaihi bil khulwa wa tarkus sufaha wa qillatul ilmi wa qillatul aql wa bughdu ahlul ilmi alladzi sama'hum insafun wala adabun. Kalau orang itu ingin diberikan hatinya itu kejembaran, kelapangan, cahaya di dalam kehidupannya, maka hendaknya dia itu kemudian sering khulwah, sering berdoa dengan Allah. Ya, jadi malam-malam kita berdoa dengan Allah. Wa tarkus sufaha, meninggalkan orang-orang yang bodoh yang senantiasa bicara dan mengamalkan dosa. Wa qillatul aqal, disedikitkan makannya. Wa bughdu ahlul ilmi, benci sama orang yang berilmu apabila tidak punya akhlak dan tidak punya sifat yang bijaksana. Kalau sama orang yang berilmu, kalau tidak berakhlak saja kita disuruh untuk menjauhinya oleh Imam Syafi'i, apalagi orang yang baru sebatas menjadi orang yang pendengar. Ya. Jadi ada orang yang kemudian ketika dia senantiasa mengatakan saya cinta ilmu, saya cinta majelis ilmu, tapi taklidnya luar biasa, maka hal semacam itu tidak membawa kebaikan dan ketaatan. Karena sungguh apabila kita dibenci karena akhlak, itu merupakan bagian dari musibah besar. Ingatlah sebuah hadis yang sahih yang disebutkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah itu pernah ditanya tentang dua orang wanita yang berbeda. Ya Rasulullah, inna fulanah min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa tuqdi zaruha, aina hiya ya Rasulullah? Finnar.
Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ada seorang perempuan banyak sekali salatnya wajib ataupun yang sunnah, banyak sekali sedekahnya yang wajib ataupun yang sunnah, banyak betul kemudian puasanya yang wajib ataupun yang sunnah, tapi ininya ya Rasulullah, bibirnya, lesannya, dia senantiasa menyakiti tetangganya ya Rasulullah, di mana tempatnya? Iya ya Rasulullah. Qala finnar. Rasulullah kemudian mengatakan, di neraka tempatnya. Rasulullah kemudian ditanya lagi dengan perempuan yang kedua, ya Rasulullah, inna fulana min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa lam tu'di jaruha. Ya Rasulullah, ada perempuan nih sedikit salatnya yang wajib doang, sedikit puasanya yang wajib aja, sedikit sedekahnya kecuali yang wajib aja, tapi sesungguhnya subhanallah ya Rasulullah, dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Di mana tempatnya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, fil jannah, tempatnya di surga. Itulah harga mulia dari akhlak. Ilmu harusnya membentuk kita lebih berakhlak dengan akhlak yang baik, karena sesungguhnya mencari ilmu dan mengamalkan kebenaran itu disertai dengan bentuk akhlak yang mulia. Para ulama besar itu rata-rata dibenci bukan karena akhlaknya, tapi dibenci karena kebenarannya. Imam Ibnu Taimiyah dibenci karena kebenarannya, tapi beliau tidak dibenci karena akhlaknya. Hari ini banyak orang itu tidak sadar dibenci karena akhlak, tapi dia merasanya saya dibenci karena manhaj saya, karena cara pemahaman agama saya, padahal dia dibenci karena akhlaknya, bukan pemahaman agamanya. Maka janganlah kita menjadi orang yang dibenci karena akhlak. Itu betul-betul musibah besar dalam kehidupan agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kiranya cukup. Kita kemudian lanjutkan dengan tanya jawab. Apabila ada di antara jamaah yang ingin bertanya, falyatafaddal, saya persilahkan.